Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Reni Nuraini dalam mata pelajaran PPKN kelas 10 program MIPA IPS. Tema kali ini yang akan dibahas yaitu tentang lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pernahkah kalian membuka dan mempelajari secara detail isi dari Undang-Undang Dasar 1945? Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi di Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah merupakan suatu kewajiban. Selain menambah wawasan, tentu kita juga ingin mengetahui bagaimana pemerintah Indonesia dijalankan. Siapa yang menjalankan? Apa saja tugas dan tanggung jawab mereka? Serta perlu tidaknya kita terlibat di dalamnya? Di Indonesia, terdapat lembaga-lembaga negara yang merupakan kekuatan suprastruktur politik Indonesia. Apa saja fungsi lembaga-lembaga negara tersebut? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi Indonesia yang mengatur tentang keberadaan lembaga-lembaga negara beserta tugas dan fungsinya. Selain itu, masih banyak hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara Indonesia. Lembaga-lembaga negara Indonesia itu terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat juga dengan MPR. Keanggotaan MPR terdiri dari seluruh anggota DPR dan anggota DPD. Dahulu, kedudukan MPR adalah sebagai lembaga tertinggi negara. Namun setelah Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen, sekarang kedudukannya sebagai lembaga tinggi negara. Ini adalah tugas dan wewenang MPR. Pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, melantik presiden dan atau wakil presiden berdasarkan hasil pemilu dalam sidang paripurna MPR. Yang ketiga, memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR merupakan wakil rakyat yang menyampaikan aspirasi rakyat. Anggota DPR dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Tugas dan wewenang DPR: membentuk undang-undang yang dibahas bersama Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama, memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial, memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan anggota Dewan Perwakilan Daerah, memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta dari negara lain, serta memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi, memberikan persetujuan kepada Presiden dalam hal menyatakan perang, serta membuat perdamaian dan perjanjian negara lain. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD merupakan sebuah lembaga baru sebagai perwakilan atau utusan dari daerah.
Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Memilih anggota DPD dilakukan secara perseorangan, bukan atas nama partai. Jumlah keseluruhan anggota DPD dari setiap provinsi adalah sama, yaitu sebanyak 4 orang. Jumlah anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR RI. DPD dibentuk dengan maksud sebagai penyeimbang yang berkaitan dengan kebijaksanaan di pusat dan di daerah. DPR dan DPD merupakan lembaga perwakilan, tetapi kedua lembaga tersebut memiliki perbedaan. DPR merupakan lembaga aspirasi politik, sedangkan DPD merupakan penyalur aspirasi keragaman daerah. Tugas yang dilaksanakan DPD, pertama, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pemerintah pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat lainnya. Yang kedua, membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pemerintah pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN serta rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dengan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Presiden. Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial, sehingga presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, seorang presiden mempunyai tugas dan wewenang antara lain yaitu memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Dengan persetujuan DPR, menyatakan perang serta membuat perdamaian dan perjanjian negara lain, menyatakan keadaan bahaya, mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR, menerima duta dari negara lain dengan memperhatikan DPR, memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan yang tertinggi di antara lingkungan peradilan di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sebagai lembaga yudikatif, Mahkamah Agung memiliki tugas dan wewenang. Yang pertama, di bidang peradilan, memeriksa dan memutuskan perkara meliputi
kekuasaan dan permohonan kasasi, sengketa dengan kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, menguji keabsahan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Di bidang nasihat dan pertimbangan hukum meliputi memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku kepala negara untuk memberikan atau penolakan gerasi dan rehabilitasi. Memberikan pertimbangan di bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga-lembaga negara. Di bidang pengawasan meliputi mengawasi jalannya peradilan di semua lingkungan pengadilan, membuat atau membentuk peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan hukum yang diperlukan sebagai kelancaran jalannya peradilan. Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi baru terbentuk setelah Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen. Perihal tentang Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi: yang pertama, mengadili pada tingkat pertama yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Yang keempat, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Komisi Yudisial atau KY. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang baru dibentuk berdasarkan hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Perihal tentang Komisi Yudisial diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24B. Tujuan dari pembentukan Komisi Yudisial adalah dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya yang mandiri serta bebas dari pengaruh penguasa dan pihak lain. Tugas-tugas Komisi Yudisial: yang pertama, membantu pengembangan sistem pendidikan untuk peningkatan kapasitas kualitas hakim, merekomendasikan promosi dan mutasi hakim, melakukan penelitian untuk perbaikan sistem peradilan. Yang keempat, menjaga kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR dan memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Keberadaan BPK diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 8A
pasal 23E, 23F, dan 23G. BPK merupakan lembaga negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan negara. Tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara, sehingga diharapkan BPK menjadi auditor eksternal keuangan negara yang bebas serta mandiri, profesional, efektif, efisien, dan modern sesuai dengan praktek internasional terbaik. BPK mengemban 3 fungsi, yaitu fungsi operatif adalah berupa pemeriksaan, pengawasan, dan penyelidikan atas penguasaan, pengurusan, dan pengelolaan kekayaan negara. Fungsi yudikatif adalah kewenangan menuntut perbendaharaan negara dan tuntutan ganti rugi terhadap bendaharawan dan pegawai negeri bukan bendahara yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang menimbulkan kerugian keuangan dan kekayaan negara. Fungsi advisory adalah memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai pengurusan dan pengelolaan negara. Nah, cukup sekian dulu penjelasan tentang lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.